pada video yang kedua ini kita akan jelaskan bagaimana caranya jika retur pada penjualan tunai misalnya yang kemarin dikembalikan barangnya, kemudian dia mengambil barang yang lain. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Dan misalnya katakanlah barangnya itu dibeli, dia membeli barang lain seharga retur ya, seharga retur. Nah, kemudian coba kita masuk dulu kemari, masuk ke programnya. Karena karena video sebelumnya di sini sudah ada penjualan ya, kemudian ini kemudian ada retur, ini sudah pernah diretur ya. Kemudian ini nanti akan kita retur lagi. Misalnya dia kan belinya 10, kemudian direturnya diretur 1, jadi tinggal 9 ini sebenarnya dia punya apa yang bisa diretur ya. Oke, sekarang kita retur kembali ya. Kita retur lagi supaya ada nanti untuk kita terapkan untuk ke pembelian dia berikutnya. Jadi dia misalnya belanja lagi ya, belanja lagi. Oke. Kemudian ini kita masuk, kita retur lah ini, retur, klik baru ya, klik baru. Nah, fakturnya sama. Kemudian Anda simpan. Kemudian rubah ya. Lalu sisip barang. Nah, ini kan 9 tersedia ya. Nah, misalnya returnya 2 nih. Returnya 2, jadi nanti 20.000 returnya ya. 20.000 returnya. Nah, di sini ada tambah kurang, Anda bisa masukkan di sini. Kalau misalkan ada diskon, ada apa, atau diskon promo atau segala macam, sehingga nanti akan mempengaruhi jumlah yang diretur, Anda bisa gunakan kolom yang kedua ini untuk menambah atau mengurangi, sehingga nanti transaksi Anda bisa klop. Karena sistem nggak selalu bisa menghitung nilainya yang sebenarnya, karena mungkin ada diskon promo lah, ada diskon 2 dapat 3 atau apa segala macam, sehingga nanti dengan rumus biasa nanti akan selisih, sehingga nanti Anda di sini ada dibuatkan kolom untuk Anda bisa isi sendiri itu kurang lebihnya. Oke, sehingga nanti Anda bisa klop dengan pelanggan Anda. Oke, kemudian ini kita simpan ya, kita simpan, kemudian kita masuk stok lah ya, masuk stok. Kemudian kita proses di sini. Nah, data itu akan kita lihat bahwa karena returnya 2 itu 20.000 ya, sehingga kita jadi punya hutang tuh ke customer. Nah, kita lihat di mana? Nah, ini di piutang pelanggan ini. Kita lihat di piutang pelanggan. Nah, ini dia. Yang ini ya, yang 20.000 ya. Yang 10.000 ini yang pertama. Yang pertama tadi sudah dibayar, sudah di reimburse ya, sudah diselesaikan. Ini dia ada dibayar 10.000. Anda yang bayarin 10.000. Jadi retur itu retur dari pelanggan Anda mungkin dia nggak mau kembalikan barang ya kan, mungkin dia nggak mau ganti barang lain, sehingga Anda harus menyerahkan uang sebesar yang dia retur. Nah, yang kedua ini diretur lagi, sehingga Anda punya tunggakan ke dia itu 20.000. Nah, ini mau diselesaikan dengan barang lain gitu loh, jadi dia ngambil barang lain. Nah, caranya gimana? Coba kita masukkan ini penjualan ya, klik baru. Nah, misalnya katakanlah barangnya barang apa ini yang ada stoknya lah, saya coba cari di sini. Nah, ini misalnya barangnya juga nggak banyak di sini ya. Nah, ini kalau nah, ini misalnya saya ambil ini aja yang Panadol Extra ya, Panadol Extra. Jadi ini 14.000 kan 20.000 ya, 20.000. Nah, saya coba ambil katakanlah ini mau ini 2 misalnya, 2 ya, kasih 2, ini kan jadi 28 ya, 28.000. Padahal ini mesti kita
kita kasih diskon ini dulu, kasih diskon ini karena barangnya nggak ada di sini, contoh barangnya nggak ada. Jadi kasih diskon dulu. Mana ya diskonnya? Diskonnya itu di bawah nih ya, di bawah bisa, atau per barang aja diskonnya bisa, diskon per barang bisa. Nah ini diskonnya ini sorry salah nih, harga ya, diskon jumlah ini 8.000 gitu ya. Ya diskonnya 8.000. Nah, harga beli nggak bisa karena ini mau harga beli 12.000, diskon sorry, diskon 4.000 berarti ya. Masih mau nggak? Tidak boleh karena dia nggak mau ya. 14.28. Mungkin kasih diskon di bawah saja. Diskon di bawah nih. Diskon di bawah, diskon berapa? 8.000 ya. 8.000. 8 1 2 3. Nah, gitu ya. Nah, diskonnya di bawah ini. Jadi 20.000. Nah, kita simpan. Sorry, ini bukan tunai tapi kredit kita bikin ya. Kredit kita bikin. Nah, ini rubah lagi. Ini taruh kredit. Lalu simpan. Jadi nanti dia supaya ini kita proses dulu ke piutang. Udah, ini udah ke piutang ya. Jadi nanti bagaimana? Nah, kita lihat dulu laporan piutangnya. Piutang pelanggan, laporan, ya kan? Nah, tampil nih. Nah, ini nih. Jadi penjualan ini 20.000 ya. Kemudian ini retur 20.000. Nah, ini nanti kita pasangkan ya, kita pasangkan. Nah, karena memang ini 0 tapi belum klop ini. Di sini memang sudah 0 tapi dia harus nggak muncul lagi di sini. Nah, harus nggak muncul lagi di situ ya. Nah, kalau kita klik ini ada saldo saja, kita hilangkan centangannya, nanti muncul juga di sini yang 10.000 tadi. Yang 10.000 tadi sudah dibayarkan ya. Udah klop ini. Tetapi yang ini belum klop. Tapi secara apa? Secara hitung-hitungan udah impas karena apa namanya? Ketika barang itu sudah Anda serahkan ke pelanggan Anda yang meretur tadi, tentunya kan udah selesai hutang piutang tuh. Cuman secara sistem pun udah selesai sebenarnya karena di sini juga sudah ada ini pengurangnya ya kan, sudah ada pengurangnya 20.000 jadi udah 0 sebenarnya. Tetapi ada satu hal lagi yang Anda harus lakukan. Jadi apa itu? Supaya ini jangan muncul lagi ini di laporan piutang ini. Nah, yaitu apa namanya jual ya. Oh sorry, bukan jual. Ini lunasi piutang. Lunasi piutang, klik baru. Nah, ini bukan kas besar tetapi ini reimburse ya, reimburse. Nah, ini dia reimburse. Baru pelanggannya apa? Pelanggan cash. Nah, ini ada pelanggan cash. Cashnya mana ya? Ini cashnya ya, cashnya. Dan di sini juga sudah 0 ya, sudah 0 dia ya. Nah, lalu ya. Nah, jadi nanti sumber uangnya itu adalah yang 25.000 ini kan penjualan kredit. Ini yang 20.000 ini adalah penjualan kredit tadi. Nah, pasangkan di sini. Ini adalah retur 20.000. Lalu ya, baru kalau semuanya nilai retur ini Anda pakai, maka biarkan ini 20.000. Karena nanti bisa aja ini nanti apa namanya returnya itu besar sehingga Anda harus bikin beberapa faktur. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa sampai habis sampai dilunasi beberapa kali sampai 0 dia punya apa returnya gitu. Nah, ini tanggalnya bisa dibuat bikin lalu simpan. Semua yang diterima harus di lokasi berarti ini. Perlu klik 2 kali di sini. Simpan. Nah, begitu caranya untuk menyelesaikan penjualan retur yang tukar barang ya. Penjualan retur penjualan tunai yang tukar barang dia. Retur penjualan tunai ya, tukar barang. Kalau nanti Anda lihat di sini laporan hutang piutangnya, harusnya juga ini sudah kosong ini ya. Sudah harus kosong ini. Kosong dia. Tapi kalau Anda hilangkan ini centangan ada saldo saja, maka nanti di sini akan tetap ditampilkan dan sudah dibayar. Nah, ini bayarnya sudah muncul ya.
Seperti itu. Oke.